Kita pro Palestina, Palestina berjihad, turun di jalan seolah-olah kita merasa ada di pohon paling depan gitu, membawa senjata. Ujung-ujungnya apa? Tidak ada lagi kata yang bisa diungkapkan kecuali Turunkan lagi. turunkan rejim. Ini objeknya kemana? Saya mendengar sumbangan yang dikumpulkan beberapa miliar oleh Ustadz Adi Hidayat ternyata digolongkan sebagai membantu teroris. Terus pernah juga Darut Tauhid dicekal karena konon salah menyalurkan sumbangan gitu. Ternyata untuk teroris. Nah, ini duduk perkaranya bagaimana? Memang Amerika menjatuhkan vonis bahwa Hizbullah dan Hamas itu teroris, padahal Hamas itu melawan posisinya sebagai orang yang terdolim. Bisa menjelaskan? Tapi saya punya jawaban tentang perspektif, bukan perspektif, standpoint seseorang. Apakah Hamas itu teroris atau Hamas itu adalah pejuang? Ya tergantung perspektif kita, standpoint kita di mana. Saya sebagai orang Indonesia yang di dalam Undang-Undang Dasar di pembukaan Undang-Undang Dasar juga menyatakan bahwa kemerdekaan itu hak adalah segala bangsa, dan kemudian pemerintahan Indonesia mengambil sikap dari zaman Soekarno sampai sekarang bahwa tidak mengakui adanya negara Israel, dan kita mengakui adanya negara Palestina. Maka unik dan lucu dan ajaib jika ada orang Indonesia yang ngomong bahwa Hamas itu teroris. Maka Israel adalah kelompok teroris, harusnya gitu. Ya, kalau dari perspektif tadi misalkan kan konteksnya bantuan, yang banyak sebetulnya kan yang menyuarakan tidak usah memberikan bantuan karena disalahgunakan masuknya untuk pos-pos teroris itu kan, bahkan tidak disuarakannya itu tidak hanya orang-orang non muslim ya, tapi orang-orang Muslim pun banyak di antaranya gitu yang berpendapat seperti itu. Yang pertama alasannya bantuan tidak sampai. Kan sampai hari ini rumah sakit Indonesia, sekolah-sekolah Indonesia juga banyak berdiri di sana. Itu banyak postingan, banyak bukti lah, bahkan orang Palestina sendiri menyatakan terima kasih tidak untuk Muslim Indonesia tapi untuk negara Indonesia. Artinya seluruh kan dianggap oleh mereka Indonesia yang memberikan bantuan ke mereka. Terlepas itu jalurnya mau pemerintah dan sebagainya, yang jelas bantuan dari Indonesia, konfirmasi dari relawan yang ada di sana di Palestina itu kan sampai. Nah, pertama itu sampai kan, itu membantah bahwa bantuannya tidak sampai karena ada yang menuduhnya karena tidak sampai. Kemudian setelah sampai digunakan untuk hal yang bantuan misalkan membantu Hamas yang dikategorikan sebagai teroris. Nanti konteks terorisnya mungkin bagaimana, tetapi yang jelas kenapa rakyat Palestina mengatakan atau menyampaikan terima kasih kepada Indonesia atas bantuan kemanusiaannya, artinya bantuan yang masuk dari Indonesia ke Palestina itu dalam bentuk kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, itu terkonfirmasi. Nah, kemudian kalau berkaitan tadi ini membantu teroris, sekarang tidak terlalu susah gitu kan untuk membandingkan siapa yang sebetulnya teroris. Ini belum dari perspektif teoritis ya, dari realita misalkan, apakah Hamas yang begitu kecil menyerang kekuatan Israel dengan Iron Dome dan lain sebagainya dikatakan teror, yang serangannya itu beberapa kali dikonfirmasi tidak nyampe ke Tel Aviv dan kota-kota besar di Israel, sedangkan Israel dengan kekuatan besarnya menyerang Gaza yang cuman berapa persennya lagi gitu kan. Itu kan dari perspektif itu saja dulu untuk mengatakan siapa yang teroris sebetulnya. Ya realitanya Hamas itu adalah tentara yang melindungi rakyat Palestina, selain fatal dan sebagainya gitu. Tapi kan dalam konteks peperangan dengan Israel mereka juga sama menyerang objek yang sama dengan alasan yang sama, bahwa Israel menduduki Palestina, merebut tanah orang-orang Palestina, dan tidak sedikit orang-orang Yahudi, orang-orang Amerika lagi yang mengatakan bahwa kejahatan itu ada pada Hamas. Bukan, justru ada pada Israel yang menggusur rumah dan sebagainya. Sekarang misalkan dalam rangka kemanusiaan, Darut Tauhid dan sebagainya dituduh, ya buktinya mana lah gitu. Kita harus mencari bukti kalau memang itu Ya, kita seperti itu. kalau bukti juga kan tergantung perspektif yang tadi.
karena Amerika dan beberapa negara Barat yang tergabung dalam PBB itu tidak mengakui negara Palestina. Nah, itu kan persoalan sama. Nah, otomatis dalam perspektif mereka Hamas itu adalah teroris. Dalam perspektif mereka. Nah, kita ngomong orang Indonesia, kenapa kita tidak berbicara dalam perspektif Indonesia? Bahwa di Indonesia itu mengakui keberadaan Palestina. negara Palestina dan tidak pernah mengakui keadaan orang Indonesia harus tegas bahwa Israel itu teroris, harusnya seperti itu. Tapi keberatannya kalau menggunakan satu istilah untuk dua kubu itu kita yang kalah karena memang Kalah mereka media. memegang media kan dari dulu Jamaah Islamiyah ISIS kalau dipikir secara logika Irak Suriah tiba-tiba ikutan di Afghanistan kan nggak logis itu sebetulnya mah tapi cuma mereka memegang istilah sangat kuat tiba-tiba orang Indonesia yang nakal-nakal ISIS gitu kan. Kemudian kita mau membalikan dialah yang ekstremis, dialah yang teroris, nggak akan berhasil karena memang sudah dipatenkan bahwa teroris itu dari kalangan Muslim, orang-orang yang melawan kepentingan Amerika gitu kan. Saddam Hussein saja atau disebut diktator Gaddafi itu kan karena media terlalu kuat mereka memegang. Jadi walaupun Hamas misalkan diberitakan oleh mereka bahwa pimpinannya itu bergelimang harta berdiam di Qatar, tidak di Hamas. Itu kan yang saya maklumi itu ya memang Qatar itu kan Uni Emirat Arab menjalin hubungan dengan Israel. Bantuan apapun yang sampai ke Gaza harus melalui visa Israel, itu masalahnya. Jadi dijadikan jalan untuk menyampaikan bantuan. Sayangnya negara-negara Arab memberikan bantuan itu berupa untuk kepentingan persenjataan untuk melawan Indonesia itu dikasih simpati oleh Palestina karena bantuannya lebih cenderung kemanusiaan. Kalau ditanya apa sih bantuan negara-negara Arab kepada Palestina, ini memang ada, tetapi udah angus jadi senjata, jadi peluru gitu kan, besar kan gitu. Tapi kita mah jadi rumah sakit, jadi masjid, jadi sekolah, makanan kan tidak sengaja kan kita buat Indomie, tapi betapa berartinya gitu kan. Dalam negara yang kacau ada satu Indomie gitunya, orang nggak boleh keluar rumah dibagi Indomie kan cukup gitunya istilahnya. Itu ya sekalipun misalkan ada yang memang menggalang dana daripada dibelikan rokok, ya lebih baik dibelikan satu peluru untuk menyerang Israel kan. Saya pernah lihat juga proses seperti itu. Jadi kan artinya ya tidak menutup kemungkinan salah satunya kalau misalkan tadi negara-negara Arab membantu dalam bentuk senjata, mungkin juga gitu ada yang masuk posnya untuk kebutuhan perlawanan. Tetapi secara general juga kan tidak menjadi sebuah alasan untuk tidak memberikan bantuan ke Palestina. Gini, ada analogi lah, bagi analogi gini tentang pengemis di jalan. Apakah kita boleh memberikan sodakoh gitu ya, sodakoh gitu, atau tidak? Dua-duanya punya premis, punya asumsi, punya perspektif segala macam. Tapi kalau kita mengikuti yang satu itu yang tidak memberi dengan alasan dia belum tentu mau sholat, dia belum tentu itu beneran miskin, bisa jadi nipu segala macam. Kemudian kita tidak memberikan. Atau saya dulu pernah waktu di Aceh ngobrol dengan relawan kemanusiaan yang kebetulan relawan ini sebagian dan organisasinya aktif di Gaza sekarang, termasuk di rumah sakit yang kemarin itu Mercy. Nah, saya ngobrol dengan mereka, kesimpulan yang paling asik tentang apakah kita harus memberikan bantuan atau tidak, itu mereka punya jargon lebih baik salah memberi daripada tidak sama sekali salah menolak. Kalau kita salah menolak, bisa jadi ada orang baik yang harusnya butuh bantuan, kita tolak, akhirnya dia tidak bisa melakukan kebaikan dan akhirnya ya kata jariah. Tapi kalau kita salah memberi, misalnya yang diberi itu ternyata nggak miskin beneran, nipu,
maka apa yang kita berikan itu tetap dicatat sebagai sodako. Itu suatu kebaikan. ya tetap satu kebaikan, makanya lebih baik salah. Nah jadi sama dalam perspektif apakah kita harus tetap menghentikan bantuan segala macam dengan asumsi wah ada penyimpangan segala macam, whatever, mendingan kita bantu saja dengan berbagai ya yang mampu lah. Ya, kalau ngomongin kemungkinan kan mungkin saja, semua juga kemungkinan bisa dibuat. Ada orang yang tadi ngobrol apa lebih baik daripada beli sebatang rokok, mending Dibelikan peluru untuk menyerang Israel. yang mesti belum tentu kan kasih bantuan. Malah bisa-bisa yang merokok juga dia merokok beli, ngirim bantuan buat peluru, ngasih. Buat apapun lah itu bantuan. Iya, buat apapun ini lah, ini kan dalam konteksnya itu kan gitu. Jadi semua kemungkinan, jadi ya udah kalau kita mau bantu kita dan ngomongnya, saya lebih setuju tetap dalam konteks humanity kemanusiaan. Nah, ya. Gitu. Ya tadi misalkan konteks kayak Iran, Libanon gitu kan, bantuannya itu dalam bentuk senjata dan bahkan juga langsung mungkin. Ya kan ada rudal-rudal yang dicurigai dari Korea Selatan. Itu siapa ya? Bukan siapa yang ngirim, tapi siapa yang beli kan? Masa Amerika saja membantu Ukraina dengan bantuan pinjaman senjata. Ini Korea Utara memberikan beberapa bantuan gratis untuk sekedar mengangkat nama negaranya, atau memang ada modal yang dikucurkan untuk itu. Saya kira gitu, itu mungkin jalurnya dari Uni Emirat Arab gitu. Karena memang dia menjalin dengan Israel dari dulu. Liga Arab itu berdiskusi, jadi jangan semuanya memblok dengan Israel, jadi harus ada jalur yang tetap gitu kan. Yang bisa. Kalau semuanya blok, bantuan itu kan pisah Israel pasti dipencit gitu istilahnya mah. Jadi disebutkan tidak sampai. Kemudian ada orang yang berpikirannya, saya barusan membaca berita boykot McDonald, boykot HP, efektivitasnya tiba-tiba berteriaklah McDonald Indonesia, McDonald negara Timur Tengah, kami juga 4,3 miliar sudah menyalurkan bantuan kepada Palestina. Itu McDonald Israel, beda manajemen gitu. Itu kasusnya seperti Aqua. Dulu Aqua memberikan CSIR kepada asrama Kristen, ditulis kemudian diprotes. Aqua itu membantu orang Kristen, pada CSIR Islam juga gitu. Yang sudah dibantu malah diam, nggak berteriak, itu kan kerugian bagi Aqua. Itu masalah memboikot gitu. Karena memang muamalah itu harus tetap jalan, dan kita yakin bahwa pegawai McDonald itu ada pemiliknya umat Islam, terus ayamnya itu bukan dari Amerika, dia dari produk setempat gitu. Jadi apa efektivitas boykot itu sejauh mana nantinya gitu, apa gitu. Benar. Harus dikaji ulang. Tadi kan berkelindan. Kita tidak bisa melihat McDonald saja gitu. Ayamnya bisa jadi dari tetangga kita yang Muslim. Iya. Ya? Ya kan Karyawannya. ada kan cerita di zaman Rasulullah yang melakukan boykot terhadap Mekah. Yamamah, daerah Yamamah, yang kemudian Yamamah itu melahirkan tokoh nabi palsu Musailamah Kadzab. Nah, Yamamah ini kan dia udah masuk Islam, saya lupa lagi namanya. Di di Mekah dia diperlakukan buruk. Kemudian keluarlah dari mulutnya itu, karena dia pemimpin di Yamamah saat itu, tidak akan ada satu biji pun makanan yang dari Yamamah akan didatangkan ke Mekah, kecuali atas izin Rasulullah Muhammad Rasulullah. Sampai 2 tahun memang di Yamamah itu tidak pernah mengirimkan bahan makanan, biji-bijian ke Mekah. Sampai di Mekah ya rep. Kemudian ada Abu Sufyan datang ke Madinah menemui Rasulullah. Dia ngomong kecuali atas izin Rasulullah tertawa saat itu, karena beliau tidak pernah memfatwakan hal itu, juga tidak dikasih tahu tentang hal itu. Tapi akhirnya dia untuk membuka jalur kembali. Tapi yang jadi pelajaran di situ, boleh kita melakukan boykot asal kita sudah berdikari, sudah mandiri, kita sudah punya untuk itu. Ya, dengan kata lain efektivitas nilai itunya terukur. kita
teriak boykot Facebook, pakai akun Facebook gitu. Dan kita teriak boykot HP Cina, pakai Xiaomi dia teh. Enggak, saya mah Samsung, Samsung pabriknya di mana? Dan kadang-kadang juga bikin orang-orang Muslim yang justru yang selama ini bekerja dan bukan walaupun tidak formal ini, tapi memberikan suplai banyak untuk orang kaum muslimin di Indonesia. Juga teriak misalnya tiba-tiba dulu waktu Perancis pembakaran Carrefour. Boykot Carrefour. Kan orang Indonesia yang punya Carrefour, Carrefour kan punya gue, bukan punya dia. Udah. Ya itu maksudnya kan tetap harus berpikir secara terbuka. Ya. Jadi ada karyawannya di sana, tidak secara langsung. Maksudnya kan, saya tidak menihilkan semangat. Iya. Ya kan? Mereka punya jiwa bukan apa? Giro, punya empati terhadap saudaranya di Palestina. That's just good. Itu sangat bagus. Tapi tidak hanya dengan giro itu, dengan emosional seperti itu, emosi yang kita punya itu akhirnya kita membabi buta terhadap segala sesuatu. Itu saya khawatir jatuh pada perkara yang dipersoalkan Imam Ghazali. Hanya mendengar tapi tidak mau mengerti. Yang mendengar bahwa McDonald itu memberikan bantuan ke Israel, tapi tidak mengerti secara zonasi itu McDonald mana, apakah McDonald Indonesia, McDonald yang ada di Bandung. Tidak dipahami sampai itu, sehingga mendengar McDonald itu memberikan bantuan makanan ke tentara Israel, langsung saja semuanya digeneralisir. Tidak secara logis itu gak mungkin delivery dari Boston atau dari Luxembourg di Eropa. Pasti di Israel kan gitu kan, di perusahaan itu dana yang mana? Itu kan ya itu kan kata Imam Ghazali, yang hanya mau mendengar tidak mau mengerti, itu salah satu karakter ciri orang bodoh. Ya kemarin pernah diobrolin kan, emosional. Ya dia harus terbuka mungkin. Tapi lanjut dari sikap yang sebaiknya seperti apa? Ya misalkan gini lah, ada yang dengan demonstrasi, ada juga yang mempermasalahkan demonstrasi itu banyak padaratnya, sedikit saya ngopi sendiri ya. Boleh lah. Memang terlalu berlapis-lapis demonstrasi khususnya di Indonesia. Yang saya khawatirkan itu dari sejak demonstrasi patung, demonstrasi buruh, terus undang-undang itu sampai demonstrasi ijazah palsu, sampai Palestina yang di Kedutaan Besar Amerika Serikat, teriakannya itu akhirnya turunkan rejim yang zalim. Itu hubungannya apa gitu? Apa mereka tidak berpikir kalau benar-benar turun itu, apa mereka kira kepemimpinannya jatuh ke Amin Rais atau ke Habib Rizik atau ke Anies Baswedan? Kan tidak. Dengan suatu chaos, tiba-tiba anaknya yang di pesantren itu mencuri 9 bahan pokok di Indomaret, anaknya yang lulusan pesantren itu mencuri itu di Alfamart, tiba-tiba membawa bahan pokok kan ke orang tua yang sudah sepuh, tidak mampu mendapatkan bahan pangan. Itu akibat yang tidak mereka pikirkan, karena syahwat itu disalurkan dengan demonstrasi. Saya gambarkan seperti zaman Utsman bin Affan, semuanya hanya mempertanyakan niat pemberangkat, yaitu Anda mempertanyakan mengapa Utsman nepotisme yang diangkat pejabatnya itu saudara-saudaranya. Hanya itu, tiba-tiba kalau sudah berkumpul begitu terbunuhlah Utsman, dan mereka sama sekali bersih diri. Nah itu yang namanya demo itu niatnya itu membela, sebut saja membela kebenaran, keadilan. Sudah sampai mah ya teriakan turunkan Jokowi, ini rejim dolim, itu pasti terjadi. Nah itu masalahnya. Apa hubungannya? Sudah ada kebencian di hatinya, tiba-tiba teriakannya gara-gara rejim gitunya, gara-gara ini yang tidak bisa ngurus. Tapi pada segi lain mereka kan dengan dalil atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
Nah itu bukan minhum, tapi lamun demo kadinya kene. Atuh ke Arab Saudi, we ke Raja Fahd, nah hatiung bet dibuka ke Raja Salman, Ibnu Salman, nah hatiung bet dibukakeun demo di dinya teh bener. Eta mah sarua minhum atuh bener. Nah, iya benar. Jadi banyak kelucuan gitu. Kalau dipikir-pikir, kita pro Palestina berjihad, turun ke jalan seolah-olah kita merasa ada di front paling depan gitu, membawa senjata. Ujung-ujungnya apa? Tidak ada lagi kata yang bisa diungkapkan kecuali Turunkan lagi. rejim. Ini objeknya kemana? Jadi lost mission kan? Iya, harus bisa. Apakah gitu? Saya sering dengar lebih dari 8 podcaster lah atau influencer, hampir semuanya mengatakan bahwa kalau di negara kita ini obat nyamuk aja masih bertuliskan jangan diminum, apa sih yang diharap gitu. Apa Coki yang ngomong ya? Ya kan dia emang sesuatu yang kita sudah tahu saja harus dikasih tahu gitu. Ataukah memang hanya tahu itu memang tahu tanpa kesadaran gitu, menjalankan apa yang dia tahu dan apa yang dia tahu dia masih harus dibimbing, dan setelah dibimbing pun masih saja miss. Ya buktinya jangan diminum, buktinya banyak orang yang kayak itu satu yang ya memang itu kembali pada sebuah pentingnya membuka alam kesadaran. Itu kan kesadarannya kalau kata Pak Nurdin Faiz menjalankan apa yang kita pahami. Sedangkan tadi kan takut jatuhnya kalau Imam Syafi'i orang bodoh itu cirinya mendengar tidak mau paham. Jangan kan paham, mengerti pun enggan, tidak mengerti gitu. Nah ini ada yang paham pun harus secara penuh kesadaran menjalankan apa yang dia pahami. Tahu obat nyamuk itu racun, ada tulisannya, jangan diminum. Tetap saja banyak orang yang minum. Ini itu jadi warning sebetulnya. Kan tadi ngobrolnya kan itu kan Imam Ghazali kan. Kan Imam Ghazali juga yang mengatakan bahwa hancurnya satu kaum itu bukan karena pemimpin yang dolim, tapi karena rakyat dungu yang tidak mau tutup mulut. Tapi bukan berarti kata Rocky Gerung. Ya, bodoh. Itu kan mungkin Palestina akan berjalan panjang, tapi demonya tinggal 1 atau 2 kali saja kan. Demo yang nantinya selanjutnya ada demo masalah lain. Kan kelamaan, 1-2 hari itu kelamaan. Saya tadi lihat ada yang demo ke Gasibu. Ya demo, habis demo tuh langsung ke rumah makan semua. Lupa urusan ini. Yang ini sudah teriak turunkan rejim kan. Ya, masalah kedepannya banyak demo-demo lagi yang mereka cuatkan sendiri masalah itu, dan pokoknya intinya akan mengarah ke sana, apalagi menjelang pemilu gitu kan. Iya benar. Demo-demo yang lain dalam rangka bersaing gitu. Seharusnya pemilihan presiden itu dilakukan dengan kebahagiaan gitu kan. Kita pesta demokrasi mereka mencekam kalau tidak masuk milih ini masuk neraka gitu. Ya, benar. Pasti itu dia dianggap akan ada demo-demo jilid 2 yang sebetulnya temanya Palestina tetapi ada muatan-muatan politis dalam mendekati pemilu. Ujung-ujungnya lihat calon presiden itu yang turun ke jalan meneriakan pro Palestina gitu kan. Itu banyak juga sih. Tadi saya baca yang aneh kan. Di poster. Ya itulah mungkin banyak hal yang perlu didiskusikan dan direnungkan terkait bagaimana ya, tapi intinya kan kita sepakat ya Palestina itu harus dibantu dengan cara apapun, akan tetapi tidak dengan cara-cara dan jalan-jalan yang keliru. Saya ingat Ustaz pasti yang sering ingat, saya sering potongan kalimatnya saja di ayat Al-Quran ataupun hadis, tapi ini riwayat siapa ataupun kalaupun ada ayat berapa sering lupa. Jadi demikianlah aku jadikan, kata Allah, orang-orang dolim sebagai pemimpin, atau di Al-Quran di terjemahan Indonesia diberikan sebagai teman, ya teman dan pemimpin dalam artian pelindung, ya wali gitu kan. Untuk yang dolim lagi
sebagai anjing. Jadi Allah tidak akan mungkin menciptakan monyet dengan dipimpin oleh Singa. Jadi orang dolim sama orang dolim, orang baik sama orang baik. Kalau kitanya pula sering teriak-teriak urusan apa dengan apa dalam tanda kutip, kalau tadi dengan kebodohan, ya insya Allah pemimpin gitu ya, pemimpin kita nanti itu ya begini gitu. Ada yang saya khawatirkan karunya gitu Kak, calon presiden nantinya pas begitu naik, insya Allah ya paling cerdas. Orang-orang sudah berbaris demo berjilid-jilid menuntut dihidupkan kembalinya HTI, dihidupkan kembalinya EPI, menuntut kilometer 50, terus menuntut dituntutnya ijazah palsu dan sebagainya, sehingga mereka itu nggak bisa kerja berbulan-bulan gitu. Akhirnya visi misi gagal terlaksana. IKN tidak dilanjutkan. Aduh. Terus saya Ya. izin dulunya. Siap. Bisa, Terima kasih. Ya. Ya. Lu tanya. Assalamualaikum. Ya, ngobrol-ngobrol ini.